Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di dalam materi terkait dengan hak tanggungan, ya. Sebagaimana Anda ketahui, hak tanggungan itu merupakan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan. Hak tanggungan itu sendiri sebenarnya hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Jadi tidak ada lagi pembebanan seperti hipotek sebagaimana yang diatur di KUH Perdata, ya, terkait dengan tanah. Semuanya telah digantikan dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terkait dengan hak tanggungan. Hak ini adalah hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan, ya, sama-sama memberikan kedudukan preferen yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Objeknya bisa Anda lihat bahwa objeknya itu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara dan tanah beserta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang jaminannya, maka ada klausula yang mengatakan bahwa asas vertikal dan horizontalnya, segala hal yang melekat, berdiri maupun yang tertanam, itu semuanya merupakan bagian dari suatu kesatuan, yaitu tanah. Dan segala hal itu harus disebutkan di dalam perjanjian jaminan terkait dengan hak tanggungan. Kemudian, sifat-sifat hak tanggungan, jadi sifatnya aksesoris, pelengkap, ya, ataupun perjanjian tambahan, terlebih didahului oleh perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian pokok, kemudian bersifat memaksa, dapat beralih atau dipindahkan, ya, bersifat individualitate, kita sudah pelajari apa itu individualitate, bersifat totalitate, ya, jadi total, jadi keseluruhan tanahnya menjadi jaminan atas suatu utang tertentu, ya. Hak tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan, sama on split barhit, bersifat berjenjang, ya. Kemudian ada asas publisitas, ya, didaftarkan di Badan Pertanahan Negara, ya, Badan Pertanahan Nasional Negara, ya, BPN. Hak tanggungan itu didaftarkan di sana. Kemudian di sana juga yang akan terjadi apabila terjadi pelunasan terhadap utang pokoknya yang diatur di dalam jaminan pokok, maka pelunasannya itu dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada BPN, dan BPN meroyah, ya, atau mencoret dari droit de suite, ya, artinya mengikuti bendanya, ya. Kemudian droit de preference, artinya orang-orang yang memegang hak-hak kebendaan itu diutamakan sebagai seorang kreditur. Hak tanggungan sebagai jura in re alienea, yang terbatas, jadi hanya terbatas kepada apa yang dijaminkan, yaitu tanah apa yang dijaminkan. Kemudian hak tanggungan syarat subjektifnya sama, kesepakatan kecakapan, objektifnya hal tertentu dan sebab yang halal. Anda bisa lihat di pasal 1320 KUH Perdata. Pembebanan hak tanggungan melalui akta pembebanan hak tanggungan, jadi ada APHT, jadi yang membuat akta pembebanan hak tanggungan adalah PPAT, pejabat pembuat akta tanah, bukan notaris, karena memiliki wilayah kerja maupun wilayah kewenangan yang berbeda. PPAT diberikan kewenangan melalui secara delegatif oleh BPN, ya, secara atributif melalui Undang-Undang Pendaftaran Tanah, ya. Kemudian secara tidak langsung SKMHT, nah, jadi surat kuasa membebankan hak tanggungan, ya. Ini bisa secara tidak langsung memasang hak tanggungan. Kemudian pembebanan hak tanggungan pada tanah milik, Anda bisa lihat di pasal 25, pasal 4 dan pasal 44. Pada hak guna usaha pasal 33 dan pasal 4. Pembebanan hak tanggungan pada HGB 39, 4, 33. Ingat bahwa satu-satunya hak yang tidak memiliki batas penguasaan ataupun batas waktu penguasaan yaitu hak milik, ya. Sedangkan hak guna usaha dan HGB itu ada batas penggunaannya, ada batas untuk memilikinya dan harus diperpanjang dan harus diperbaharui.
hapusnya hak tanggungan pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan, maka kita bisa melihat ada beberapa unsur. Hapusnya utang yang dijamin. Jadi kalau utangnya habis ataupun lunas ataupun perjanjian pokoknya telah dilaksanakan, prestasi telah dilaksanakan, maka hapus pula ya jaminan hak tanggungan itu, dan seperti yang saya bilang tadi, dilaporkan ke BPN dan diroyah ya. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Jadi pemegang hak tanggungan ini mengatakan bahwa saya melepaskan hak saya ya, utang kamu lunas ya, maka serta-merta pada saat itu juga hak tanggungan itu selesai, lunas ya. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jadi ada peringkat, misalnya utangnya 1 miliar ya, kemudian hak tanggungan itu dieksekusi, nilainya 500 juta ya. Jadi ada peringkat-peringkat tertentu ya. Jadi misalnya dia peringkat pertama, maka dia dieksekusi pertama ya oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka yang 500 juta itu lunas ya, dieksekusilah tanah tersebut sebagai pemberian ataupun pelunasan ataupun pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat ya. Hapusnya hak tanah yang dibebani hak tanggungan. Jadi kalau tanahnya hapus, maka hapus pula hak tanggungannya, baik itu karena bencana alam, overma, dan pros mayor. Lahirnya hak tanggungan. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal dicatatnya. Jadi sama dengan fidusia ya. Sama-sama hak itu, hak fidusia dan hak tanggungan itu lahir ketika terjadi pencatatan tanggal ataupun registrasi. Pak, hak tanggungan pada buku tanah, hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan pada buku tanah ya. Hak atas tanah dibebankan dengan hak tanggungan, pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan ya. Sertifikat hak tanggungan itu memiliki titel eksekutorial demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gross acte ya. Jadi dapat pada saat itu juga dilakukan yang namanya eksekusi ketika salah satu dari ataupun debiturnya wan prestasi, maka kreditur dengan sertifikat hak tanggungan mampu mengeksekusi karena dia memiliki kewenangan titel eksekutorial di dalam akta ya. Eksekusi hak tanggungan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan melalui pelelangan umum boleh dalam rangka melaksanakan titel eksekutorial yang tadi ya. Penjualan di bawah tangan boleh juga dengan syarat disepakati oleh para pihak. Jadi antara debitur dan kreditur itu bersepakat bahwa silakan Anda jual untuk pelunasan utang saya ya. Di bawah tangan boleh. Diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini dia yang sulit ya, untuk memperoleh harga tertinggi di mana kedua belah pihak untung ya. Telah diberitahukan kepada dua pihak-pihak berkepentingan oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan minimal 1 bulan sebelumnya. Diumumkan sedikitnya 2 kali dalam harian daerah, surat kabar harian daerah atau di iklan-iklan harian daerah, dan tidak ada yang keberatan ya. Kemudian pasal 20 di sini, setiap janji melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara bertentangan dengan ketentuan pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 batal demi hukum ya. Jadi segala hal yang bertentangan dengan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 itu batal demi hukum. Artinya akibatnya dianggap tidak pernah ada ya, ataupun kejadian ataupun peristiwa hukum yang terjadi, perbuatan hukum yang dilakukan itu dianggap tidak pernah ada ya, batal demi hukum. Dapatkah debitur menghentikan proses lelang berkehendak memenuhi perikatannya? Sampai boleh, tetapi kita lihat pada pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan. Jadi kalau sudah pengumuman lelang dikeluarkan, tidak boleh lagi untuk debitur menghentikan proses lelang. Dapat dihindarkan dengan pelunasan utang. Jadi menghentikan proses lelang dihindarkan dengan cara pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan beserta biaya-biaya didahulukan, yaitu biaya eksekusi, biaya registrasi ya, biaya roya dan sebagainya. Roya ataupun pencoretan. Pencoretan pendaftaran hak tanggungan adalah perbuatan perdata yang mengikuti hapusnya hak tanggungan. Jadi saya bilang tadi bahwa pencoretan itu membuat hapusnya hak tanggungan. Diatur dalam pasal 18 junto pasal 22 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pencoretan dapat dilakukan oleh debitur sendiri, bisa ya, apabila memang ada di bawah tangan
ya, tidak didaftarkan, tetapi cuma didaftarkan di buku akta dengan dan tanpa pengembalian sertifikat hak tanggungan dan dicatat dalam buku tanah hak tanggungan. Ya. Sertifikat diberi catatan atau disertai keterangan tertulis dari kreditur tentang hapusnya hak tanggungan karena hutang pokok lunas atau ada pembebasan dari kreditur. Ya, itu tadi sedikit gambaran terkait dengan hak tanggungan. Ya. Silahkan Anda mengeksplorasi bagaimana rangka teknis di dalam pendaftaran hak tanggungan. Ya, itu akan kita diskusikan di hari Jumat, ya, terkait dengan bagaimana langkah-langkah teknis mendaftarkan hak tanggungan. Ya. Ini akan menjadi tugas-tugas Anda sekalian. Silakan diselesaikan. Kemudian kita berdiskusi apa kira-kira kekurangannya, apa kira-kira kemajuan dan perkembangan yang terjadi. Ya. Baik, saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.